Yang jelas, saya nggak akan ngebiarin kamu balik ke rumah itu lagi. Karena saya yakin, Bram bakal ngelakuin hal yang lebih kasar dari ini. Oke? Tante juga nggak mengizinkan kamu kembali lagi ke rumah suami kamu itu. Makasih banyak ya Tante. Bente. Kalian udah banyak banget bantu aku. Bukan gitu maksud Arin. Arin nggak ada maksud untuk menentang Mami. Arin nggak maksud untuk membela mereka. Arin cuma minta baik-baik sama Mami, nggak usah gosipin Tante Niken sama Om Wijaya lagi. Kasian nih. Mami tahu nggak akibat kasus ini? Om Wijaya itu diusir dari rumah sama Tante Niken. Oh iya? Wow, bagus banget dong kalau kayak gitu. Mami tepuk tangan. Puas banget. Memang seharusnya mereka dapatkan gitu. Itu pelajaran yang baik buat mereka. Biar gak sembarangan sama Mami. Gimana sih Arin nggak habis pikir deh. Ya udah deh, gini aja deh. Arin cuma minta satu hal sama Mami. Udah nggak usah bahas mereka lagi, nggak usah urusin urusan mereka lagi. Mendingan Mami urusin urusan kantor, Ariana Glow. Ya kan, lebih bermanfaat buat Mami, buat Arin, buat kita semua daripada ngurusin Om Wijaya sama Tante Niken. Iya, oke. Iya Arin, ya. Pi, Baru nih Arin sampainya. iya baru sampai. Rin, Papi dengar si Saka itu sekarang kerja di perusahaannya si Justin ya? Iya, kok Papi tahu? Ya jelas tahu lah. Setiap yang kerja di bidang yang sama biasanya akan cepat tersebarnya. Iya, Mas Saka tadinya kerja di sana, Pi. Cuman sekarang udah dipecat sama Justin. Oh, berarti kinerjanya si Saka itu tidak sesuai dengan target yang diinginkan perusahaan. Terpaksalah dia dikeluarkan ya. Masih belum berubah berarti Saka. Siap. Ada apa? Sudah, kemarin kita nggak sempat ngobrol. Boleh aku masuk? Gak apa-apa kok. Di sini aja. Ini aku bawain makanan kesukaan. Makasih ya. Sil, aku benar-benar udah berubah sih. Bahkan aku udah menolak tegas tawaran itu, dan aku semua udah nolak pekerjaan itu sih. Aku nggak masalah aku kehilangan kesempatan itu, tapi aku nggak mau kehilangan kamu. Aku kangen sama kita yang dulu sih. Please, kamu jangan cuekin aku terus. Jujur, aku tersiksa sih. Please, maafin aku. Aku kangen banget sama kamu. Aku juga gak bisa jauh-jauh dari kamu. Aku juga tersiksa jauh-jauh dari kamu, Coki. Maaf ya sayang,
gara-gara aku masalah kamu jadi melebar saat ini. Ini semua salah aku. Enggak. Ini salah aku juga, Tom. Yang penting sekarang, kita harus sama-sama yang lewatin ini. Aku yakin nanti pasti akan ada ending yang bahagia kok. Meskipun aku nggak tahu itu kapan terjadi. Ya udah, sekarang kamu pulang. Kamu istirahat, biar besok pas pulang kita fresh. Dan besok kita coba sekali lagi ngomong sama ibu kamu. Kamu istirahat. Ya udah, aku duluan ya. Tapi please, jangan ngulangin lagi ya. Kalau kamu ngulangin, aku nggak akan mungkin maafin kamu lagi kayak sekarang. Ya, nih. Kalau kamu nggak percaya, aku udah hapus semua kontak rekan bisnis gelap aku semuanya. Nih, kalau kamu nggak bisa, kamu bisa lihat sendiri. Aku percaya. Aku kangen banget sama kamu sih. Aku juga kangen banget sama kamu. Maafin aku ya. Oh, aku boleh nggak nginep di sini malam ini? Boleh ya? Boleh ya? Yuk, Tapi tidurnya di sofa ya. sofa. Oh, oke. Nggak apa-apa sih, aku salah tidur di sofa. Yang penting aku bisa dekat kamu terus. Jadi. Boleh, silakan. Mas, aku dengar kamu dipecat ya dari pekerjaan kamu. Ya, aku dijebak Ren. Kayaknya ada yang manipulasi data pas aku meeting, jadi terkesan aku tuh curang gitu. Padahal Ya, aku tahu. Aku yakin kamu gak ngelakuin itu, Mas. ya kan Ren, nggak mungkin aku ngelakuin itu Ren. Buat apa Ren? Ren, aku butuh banget pekerjaan itu Ren. Aku mau mulai semuanya dari nol, itu nggak mungkin aku berbuat curang kayak gitu Ren. Ini pasti cuma ulah Jasin yang pengen bikin aku malu di depan semua karyawan dia. Kalau soal itu aku nggak setuju. Aku tahu banget Justin, aku yakin dia nggak sengaja ngelakuin itu. Wajar kamu ngebelain Justin karena kamu lagi dekat sama dia. Aku ngerti. Fit, Papa minta tolong sama kamu. Bikin pikiran Mama berubah, ya. Papa kamu pisah sama Mama. Gak mau, Fit. Nyokap gua dan bokap gua akan bercerai cuma gara-gara masalah di masa lalu. Ya susah juga sih, Vin.
kalau udah bawa perasaan dan masa lalu, Anda sendiri aja masih terjebak kan sama masa lalu Anda. Lagi ngelamunin apa sih, Mas? Ngelamunin Ariana sama Justin. Mas Kelvin cemburu. Kok kamu mikirnya ke sana sih? Kamu gak percaya sama aku? Ya percaya sih, percaya Mas. Cuman cemburuku sama Ariana tuh susah hilangnya. Ada aja. Iya, tapi kamu jangan nuduh aku mikir kayak gitu dong. Padahal aku nggak sedetik pun loh untuk mikir soal Ariana. Ya udah, aku minta maaf ya. Aku minta maaf, aku nggak percaya sama kamu. Iya sayang. Jadi sekarang Mas Kelvin lagi ngelamunin apa dong? Aku lagi mikir soal mama dan papa. Aku lagi bingung gimana caranya biar hubungan mereka tuh baik lagi, nggak berantem terus, bahkan punya pikiran untuk cerai. Riri pikir mama sama papa itu cuma butuh waktu buat nenangin diri, Mas. Biar emosinya hilang, biar mereka tuh tenang. Daripada emosi terus ketemu nanti berantem lagi loh. Nanti kalau udah stabil, kita mediasi bareng-bareng ya. Ya sayang. Aku nggak ngebela siapapun, Mas. Aku cuman ngomongin fakta aja. Aku tahu Justin orangnya kayak gimana. Aku tahu dia baik dan dia nggak mungkin sengaja ngelakuin itu sama kamu. Udah itu aja. Aku ngerti. Segitu cintanya kamu sama dia. Sampai kamu belain dia depan aku begini. Apaan sih, Mas? Aku berusaha buat ngebela kamu juga loh di depan Justin, Mas. Kok kamu malah ngebalikin aku kayak gini? Aku berusaha netral, aku berusaha membenarkan apa yang menurut aku benar. Udah itu aja. Lagi pula aku mau jatuh cinta atau enggak sama siapapun itu bukan urusan kamu lagi, Mas. Ya udah, emang salah aja. Aku nanya kayak gini dari awal sama kamu. Aku berusaha nanya baik-baik sama kamu, Mas. Aku gak mau memperpanjang semuanya. Aku berdoa yang terbaik aja buat kamu. Semoga kamu dapat pekerjaan baru. Kamu udah kemakan sama omongan Justin, Rin. Morning. Aku mau bangunin kamu karena kamu harus kerja. Kita harus kerja. Ya, aku tahu sayang. Mas. Aduh sayang. Badan aku pegel-pegel nih tidur di sini. Sorry ya, tapi kamu harus mandi, harus siap-siap sekarang. Nanti aku pijitin kamu deh selesai kerja. Oke. Oke? Ya udah, aku siap-siap dulu ya, mandi.
Makasih, Sek. Ya, selamat pagi, Bu. Pagi. Pak Justin ada? Oh, Pak Justinnya sedang pergi. Ada yang bisa saya bantu? Nanti saja saya akan kembali lagi ya. Oh, kalau gitu. Pak Justin sudah kembali ke kantor. Oh, baik loh, Bu. Terima kasih. Ya, silakan, Bu. Halo? Ah, baik. Saya akan segera ke sana. Gimana ibu kamu? Ibu masih marah banget sama aku, Tom. Aku didiemin semalaman sama ibu. Yaudah kalau gitu nanti kita temuin ibu kamu ya. Biar aku yang jelasin. Menurut aku itu semua bakal sia-sia deh. Karena aku tahu ibu tuh keras kepala banget. Dan kayaknya nggak tepat kalau sekarang kita temuin ibu karena akan memperburuk keadaan. Sayang, kalau udah kayak gini, gimana kalau kita kawin lari aja? Tom, ini sekarang keadaannya ibu aku aja marah sama kita dan ibu aku bilang nggak mau nganggap aku anak lagi. Apalagi kawin lari. Mungkin aku udah nggak dianggap di dunia kali sama ibu. Ya tapi nggak ada salahnya kalau kita coba. Ya kali aja setelah kita jalani, ibu kamu luluh. Setelah melihat keseriusan cinta kita. Tom, aku bener-bener lagi pusing banget. Dan aku nggak mau mikirin ini dulu. Nanti kita cari cara lagi di Jakarta. Oke? Makan. Ya, halo Bon. Sel, ini hari ini lagi banyak banget pesanan. Gue nggak sanggup kalau gue kerjain sendiri. Kira-kira kalau gue tambah karyawan buat part time di sini gimana? Boleh nggak? Oh ya boleh aja. Siapa? Si Saka. Oh ya? Dia mau kerja di kafe gue? Iya, dia juga lagi kosong kok. Bon. Gimana? Ini orang udah datang loh. Ya nggak apa-apa kalau dia mau lo atur aja Bon. Oke, kalau gitu. Siap. Thank you. Oke. Saka. Dulunya jadi bos, sekarang malah kerja di kafe gue. Kasian. Sak. Lo gimana? Beneran mau kerja di sini jadi part time kan? Iya, gue udah siap ini, Bon. Serius lah. Ya soalnya gue udah bilang sama Selin dan dia udah kasih izin, jadi lo tenang aja. Lo ngapain bilang sama Selin sih? Ya emang kenapa? Bon, kalau Selin tahu gue ini bawahan, gue diinjek-injek nanti sama dia. Sak, keadaan udah kayak gini, udah lo nggak usah pikirin hal-hal kayak gitulah. Udah kerjanya dulu di sini. Lo lihat gue bisa kok. Nah, coba. Pagi. Pagi. Kira-kira mau pesan apa hari ini? Saya mau pesen coffee latte. Saya mau hot cappuccino sama croissant ya, Mas. Oke. Tunggu sebentar ya, saya siapin dulu pesanannya. Bisa, Bon. Morning guys, kalian tahu nggak kita lagi di Cafe Jamais dan ada bartender keren banget. Sak. Ini biar gue yang handle. Lo katanya mau ke toilet? Toilet gak? Enggak, aman kok, gue bisa handle lo. Sana, lu lurusin di belakang aja. Katanya mau toilet. Udah lurusin di belakang, aman. Ya udah deh. Maaf, croissantnya habis. Mau ganti yang lain? Blueberry aja, Mas. Boleh, bentar ya. Hai, morning Besti.
Morning, Sal. Saka kerja di kafe gue. Oke. Terus? Bukan urusan gue lagi sih. Ya gue tau bukan urusan lo lagi, tapi gue pengen kasih tau lo aja. Kasiannya di hidupnya sekarang. Ya, apapun itu tentang Mas Saka udah bukan urusan gue lagi dan gue gak peduli. Gue happy banget. Ngapain kamu kesini? Dari tadi saya sudah nungguin kamu. Saya akan selalu siap untuk membantu Pak Kusuma. Ya, terima kasih ya Iya, atas Pak. bantuan kamu. Saya kok berpikir ternyata mudah sekali mengeluarkan Saka dari perusahaan itu. Ya mungkin karena Pak Jasin percaya sama saya, karena saya karyawan senior beliau. Jadi tanpa menyelidiki lebih lanjut, beliau langsung percaya gitu aja. Ini untuk kamu. Terima kasih ya, Pak. Sama-sama. Itu kan staf yang aku temuin di kantor Justice. Bisa sama Kusuma ya? Saya ada perlu sama Arya. Oh, oke, silakan. Oh ya, selamat ya buat hubungan kamu sama Dinda. Kalian tuh memang sangat-sangat cocok. Dan aku dengar-dengar katanya Dinda udah tinggal sama kamu ya? Good. Jadi apa ya Bu Wiryo inginkan kalau kalian berdua itu bisa bersama terkabul. Selamat ya. Kok kamu tahu ya soal ini? Saya kesini bukan untuk berantem sama kamu. Apalagi kita udah gak ada hubungan apa-apa kan? Cie yang masih peduli. Katanya udah gak peduli, katanya gak mikirin. Tapi ternyata lo mikirin kan? Makanya gak usah gengsi. Berisik lo ya. Saya hitung ya, Pak ya? Wah, silakan, silakan. Pak, Ya. sepertinya ini nominalnya kebanyakan. Oh, itu memang sengaja saya lebihkan untuk kamu. Karena kamu bekerja lebih cepat dari yang saya duga untuk mengeluarkan Saka dari perusahaan itu. Mungkin saya pamit dulu. Wah, silakan, silakan. Terima kasih bantuannya. Ya. Baik, Pak. Anjani? Sedang apa kamu di sini? Oh ini. Saya mau makan siang. Tadi saya lihat kamu ada di pinggir jalan. Saya pikir mungkin ada sesuatu sama mobil kamu. Jadi saya datang untuk ngecek aja. Enggak apa-apa. Mobil saya baik-baik saja. Nggak ada masalah. Kamu mau makan siang bareng? Boleh? Ya, masuk. Rin. Dan teh? Kok tumben banget? Duduk. Silakan.
Ada apa Dante? Saya langsung to the point aja. Kedatangan saya ke sini, saya mau minta tolong sama kamu, Rin. Saya mau minta tolong untuk kamu temenin Dinda. Soalnya sekarang Dinda lagi butuh teman. Dia lagi ada masalah sama suaminya. Oke. Ya oke. Aku bisa usahain itu. Cuman aku bingung sih. Kenapa kamu seperhatian ini sama Dinda? Kenapa kalau boleh tahu aja sih? Dinda itu sahabat lama saya, Rin. Dan dia udah saya anggap sebagai saudara perempuan saya sendiri. Karena sekarang dia lagi ada masalah. Jadi saya harus perhatian sama dia. Itu aja sih yang mau saya sampaikan. Thank you ya, Rin. Sama-sama Dante. Ya. Permisi. Ice latte-nya silakan. Kalau ada lagi nanti pesan lagi ya. Sak. Udah lu. Mending istirahat dulu. Kayaknya capek banget. Nggak apa-apa, Pon. Udah enggak. Ini biar gue yang handle. Lu istirahat aja dulu ya. Kamu dikit yang minum ya. Ya. Aisak, Din. kenapa Sak? Kok kayak capek banget? Lagi bantuin si Bona. Soalnya si Tommy sama Yuna kan lagi pulang kampung. Iya. Mau pesen apa? Biar aku bikinin. Aku mau bungkusin makanan buat temen aku sih. Git. Hai Bon. Kamu mau pesan apa? Biar sama aku aja. Udah nggak apa-apa. No. Lo istirahat di sini, lo temenin dokter Dinda. Ya, biar gue aja yang ngurus. Ini anak buah lo, Bon. Udah santai ya lah. Mau pesan apa? Ayam bakar aja Bon, satu sama air mineral deh. Ayam bakar sama air mineral. Take away. Oke, kalau gitu tunggu sebentar. Gue siapin. Wait. Apa-apa, Bos? Iya, nggak apa-apa. Kalau ayam bakar emang aku belum bisa bikinnya sih, harus Bona. Lagi libur ngantor kamu Sak? Libur sih. Dipecat soalnya. Kok bisa? Panjang sih kalau diceritain, panjang banget. Tadi itu siapa Kusuma? Yang mana? Oh, itu namanya Bagas. Aku juga baru jumpa sama dia tadi. Sebenarnya saya sih sudah mendengar semua percakapan kamu sama dia. Jadi tidak ada yang perlu ditutup-tutupin lagi. Saya benar-benar tidak menyangka saja. Kok kamu bisa ya melakukan semua itu terhadap Saka? Begini aja nih. Seandainya kamu berada di posisi aku. Aku memiliki seorang anak perempuan satu-satunya yang paling aku sayangi. Bahkan kamu tahu, Saka itu udah seperti anak aku sendiri. Lalu dia menyakiti permata hati aku. Sebenarnya ini hanya satu cara aku untuk bikin Saka sadar, introspeksi untuk diri dia. Nanti dulu, Anjani. Akhir-akhir ini ada yang lain dari kamu. Kamu aku perhatikan lebih banyak ada perhatian kepada Saka.
justru saya tuh peduli sama kamu. Sampai saya tuh tidak menyangka kamu bisa melakukan semua ini terhadap Saka. Aku tuh sebenarnya juga bantuin Bona di sini tuh ya biar aku keluar dari rumah aja sih. Pusing juga aku ngadepin si Dita itu. Dikit-dikit aku salah, dikit-dikit aku salah. Aku kayak nggak pernah benar gitu di mata dia. Kamu kayaknya gak bahagia ya sama pernikahan kamu dan Dita. Kalau bahagia sih jauh banget nih. Aku tuh cuman mau bertanggung jawab aja. Karena kan kamu juga tahu Dita itu hamil anak dari aku kan. Kalau bahagia ya beda sama Ariana. Ariana itu mandiri, dia selalu support aku dan ya namanya udah salah jalan ya. Jalanin aja udah. Iya sih. Oh ya, waktu itu tuh aku sempat ngeliat Dita nyariin Dion. Kamu tahu? Ya, aku juga sampai sekarang masih nyari-nyari Dion. Karena Dion itu kan udah berhutang pakai nama aku, pakai uang 10 miliar. Dan itu Ariana yang beresin. Aku nggak tahu. Bukan utang budi lagi namanya sama Ariana. Aku nggak tahu utang apa. Dari yang aku lihat, kayaknya tujuannya Dita bukan itu deh. Oh, gitu ya? Kamu gimana sama Bram? Hai, nih pesanannya. Yaudah gue tinggal sebentar ya. Oke Bon, oke Bon. Thank you ya Bon. Yoi. Nanti di lain waktu aku bakal ceritain sama kamu. Aku harus pergi dulu soalnya. Sip. Pamit ya, Sak. Hati ya. Ya, halo Rin. Kamu bisa ketemuan sama aku nggak siang ini? Boleh. Di mana? Kamu tunggu di rumah sakit aja, aku jemput. Nanti kita jalan bareng. Oh gitu. Ya udah kalau gitu. Sampai ketemu nanti ya. Oke, bye Din. Bye. Ariana. Iya, Ariana. Yaudah Sak, aku pamit dulu ya. Oke. Nanti kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol lagi. Ya, hati-hati ya. Baik, thank Bye. you. Dah Bon. Pedro, cepetan Pedro. Yes. Ini pada kemana sih? Hei Pedro, ini kalian gimana sih? Nggak ada satu pun orang juga yang bangunin saya. Ini yang udah jam berapa nih? Tuh, kesiangan lagi yang ada nih saya. Bisa-bisa Arin marah lagi sama saya gara-gara kalian nggak bangunin saya. Kacau ya kalian tuh ya. Hah? Maaf Madam, tadi Madam udah dibangunin sama Yasmin. Madam nggak tahu. Iya ya, ibu nggak bangun-bangun. Kalian ini jangan ngarang ya. Gak mungkin saya dibangunin terus saya nggak bangun. Udah, nggak usah ngeles. Pedro, cepetan. Siapin mobil. Saya udah telat ini, telat. Ibu nggak makan dulu ya? Gak usah. Saya udah telat nih, Bias. Oh iya Bu. Iya Bu. Aduh, oh my goodness. Baru tiba-tiba keroncongan lagi. Aduh, makan dulu deh. Bias. Siapin makanan buat saya, Bi. Sekarang udah jadwalnya aku kontrol. Gimana ya? Gak mungkin aku minta temenin Saka. Ya udahlah, aku kontrol sendiri aja. Aku nggak mau kalau sampai anak aku tuh kenapa-napa. Dia udah ditinggal sama bapaknya. Dan sekarang malah kesusahan secara finansial. Sama siapa nih? Jangan-jangan namanya dia. Halo? Kemana dia? Dia udah nipu gue. Gue nggak ada hubungan apa-apa lagi sama Dion sekarang, dan gue nggak tahu Dion di mana. Sekarang cepat kasih tahu di mana keberadaan dia.
Kalau kamu gak mau kasih tahu di mana keberadaan dia, maka aku akan datangi dia. Paham? Gue udah bilang gue nggak tahu Dion di mana. Bener ya si Dion ya. Udah hilang aja masih dicariin sama orang gara-gara orang tuh ditipu sama dia. Bangetan dia orang. Cok, bentar. Apa? Lo tau nggak bokap gue di mana? Gue telepon semalaman nggak diangkat soalnya. 2 hari yang lalu sih bokap lu tuh nginep di apartemen gue, Fit. Tapi kemarin sih udah pamit sih, katanya dia mau tinggal di hotel, tapi gue nggak tahu sih hotelnya di mana. Nah lu gimana sih? Lu kan anaknya, masa lu nggak tahu bapak lu di mana? Yaudah deh, gue mau lunch dulu. Papa di mana sih? Nggak ngabarin, tapi ngabarinnya ke Coki. Ditelepon juga nggak diangkat. Kenapa senyum-senyum? Saya tebak. Pasti kamu balikan ya sama Coki. Emangnya kelihatan banget ya, Bu? Ibu mau kemana? Mau makan siang sama Dinda. Oh gitu, ya udah. Sisil juga mau makan siang ya sama Coki. Oke. Hati ya. Ya, ibu juga ya. Arin, mami minta maaf ya, mami datangnya agak telat. Ya. Oke, Arin kamu mau kemana, nak? Makan siang, Bi. Arin mau makan siang terus maminya ditinggal aja kayak gitu. Oke. Arin marah banget sama mami kayaknya. Ada yang mau ditambah lagi, Mas? Saya angkat rice cookernya. Mas, saya pesen ya. Ya, sebentar ya, Mas ya. Mas, saya pesen ya. Ya, sebentar. Mas, kalau nggak kompeten, Mas, kenapa bisa kerja di sini sih? Mas bilang apa? Saya nggak kompeten? Iya. Gua panggil lu berkali-kali ya. Lu nggak ngelayanin gua. Mas lihat nggak saya tadi lagi ngapain? Apa lu? Udah, Mas. Silakan duduk. Nanti bakal ada pelayan yang bakal ngelayanin Mas. Ya, sorry. Udah nggak usah diladenin, Sak. Gue kebawa emosi, Bon. Dia bilang gue gak kompeten. Oh, iya, gua sekarang inget nih. Lu suami Ariana kan? Yang suka selingkuh itu kan? Gimana mau kerja lo? Cewek mulai dipikirin. Sak. Sedilin. Sak. Kamu ngapain di sini? Saya mau ketemu sama Dokter Dinda. Kamu ngapain di sini? Kok tumben sendirian, Din? Masakannya, Mang? Kamu itu udah cerai sama Saka, tapi masih aja kepo ya sama rumah tangga aku. Terserah aku dong. Mau sama Saka dianterin atau aku sendiri. Itu bukan urusan kamu. Dan satu lagi, Arin. Aku mau peringatin kamu. Jangan pernah sekali-kalinya kamu ngerebut Saka dari aku.
Sampai sekarang aja Saka itu masih perhatian sama kamu. Atau jangan-jangan kamu itu sengaja ya? Kamu emang ngelakuin berbagai cara supaya Saka itu bisa kembali sama kamu. Ngapain, Dit? Untungnya di saya apa? Saya udah ngerelain Mas Saka buat kamu. Ngapain saya rebut lagi? Emang gak ada cowok lain di luar sana buat saya? Tapi pernah gak sih, Dit? Sekali aja gitu kamu mikir, kenapa sih Mas Saka ngelakuin itu semua? Mungkin dia udah gak betah sama sikap kamu, Dit. Dia udah gak tahan sama sifat kamu. Kamu bisa aja, Dit, bersembunyi dari kesalahan kamu. Tapi bukan dari penyesalan. Kamu bisa mainin semua drama kamu sekarang. Tapi karma itu gak akan kemana, Dit. Kamu tahu gak? Kenapa saya gak pernah membalas semua kejahatan kamu ke saya? Karena kamu bukan tandingan saya, Dita. Saya gak harus ngebales wanita seperti kamu. Mas, jangan pergi. Bayar dulu, Mas. Mas, Stop! Saya selaku pemilik kafe ini saya minta maaf. Nanti saya ganti rugi buat berobatnya ya. Saya nggak terima, Pak. Saya akan tuntut kamu dan kafe Jamais ini. Saya minta maaf, Pak. Saya minta maaf. Tolong pecat dia. Ya saya minta maaf. Awas lu. Maksud kamu apa ya bilang kayak gitu? Udah deh, saya nggak mau memperpanjang, saya juga nggak mau ada urusan lagi sama kamu sih. Kamu pikir aja sendiri. Kamu tuh nggak usah sok seneng, Rin. Sok-sok bahagia, sok-sok santai. Padahal kamu tahu kan? Kamu udah kehilangan segalanya. Dit, kalau kamu sekarang berpikir kamu bisa membuat aku merasa menyesal dan merasa kehilangan, sepertinya kamu salah, Dit. Kamu yang akan ngerasain itu. Kamu yang akan nyesel. Karena kamu yang akan ditinggal. Kamu lihat sekarang. Siapa yang masih terima kamu? Cuman Mas Saka, Dit. Dan itu pun cuman karena kandungan yang ada di perut kamu. Walaupun sebenarnya sekarang Mas Saka aja nggak tahu itu anak siapa, Dit. Yakin anaknya Mas Saka?
Lepasin nggak? Dita. Stop. Jangan ganggu Ariana. Kita pergi aja. Percuma debat sama cewek kayak gini. Ya. Kenapa ya? Bingung banget gue sama lo, Saka. Lo tuh nggak pernah bisa kerja gitu. Bisanya cuma bikin masalah terus. Kalau emang lo nggak niat buat bantuin gue, nah mendingan nggak usah. Lo tau nggak? Karena kelakuan lo kayak gini, ini semua pelanggan gue jadi pada kabur. Emang lo nggak pernah bisa kerja atau nggak becus kerja lo dari dulu? Sorry Sal, aku kebawa emosi sama dia. Aku tadi cuma niat bantuin Bona aja karena Bona sendiri di sini, tapi aku minta maaf. Aku minta maaf kalau aku jadi bikin keributan di kafe kamu. Minta maaf. Kalau gitu aku pergi deh. Sal. Lu jangan pergi. Kalau lu pergi, gue keteteran sendiri. Sel, coba lu pikirin lagi deh. Ngapain lagi sih lu? Ngapain lo pertahanin orang kayak gini? Orang yang gak bisa kerja. Dan ini juga salah lo ya. Gue gak bisa. Di kafe gue ada pekerja yang gak becus kayak gini. Cari aja yang lain. Ya, Sal, sekali lagi maaf ya. Sak. Sorry, Bon. Sak. Din, maaf ya aku tadi udah bikin keributan, aku gak enak sama kamu. Ya ampun, Ren. Santai aja, Len. Lagian pasti bukan kamu yang mulai juga kan? Pasti Dita. Emang dia tuh mempermasalahin apa lagi sih? Ya apalagi kalau bukan soal masakan. Aku selama ini mikir, Dita ngerebut Masaka itu karena Dita secinta itu sama Masaka. Tapi ternyata apa? Sekarang setelah dia udah dapetin Masaka, Masaka disia-siain sama dia. Terus dia malah nuduh aku yang macem-macem. Kasian banget ya sih, Kak. Kamu coba bayangin jadi aku deh. Seculit itu aku udah ngerelain Masaka demi Dita, tau-taunya Masaka disia-siain sama wanita lain. Kenapa dia? Kamu ngeliatinnya gitu? Kamu tuh sadar gak sih, Rin? Kalau kamu tuh sebenarnya masih peduli sama Saka. Enggak. Aku udah gak peduli lagi sama Masaka. Buat apa? Enggak, Rin. Kamu itu masih peduli sama Saka. Dia kamu ikut kesel pas Dita mempersulit Saka. Kamu masih ada rasa kan sama Saka? Nggak tahu. Aku kayaknya cuman kasihan aja sih sama Masaka. Ya, rasa kasihan itu bisa timbul jadi rasa cinta lagi loh. Justin? Hai Justin. Hai Rin, kalian mau kemana? Kita mau makan siang bareng. Oh kalau gitu ya bareng aja, aku juga sekalian mau cari makan kok. Bareng ya? Boleh tuh, Rin? Yuk. Oke. Yuk, bertiga. Yuk. Aku di belakang, kamu depan. Kamu di depan dong, aku di belakang. Aku kan baru kenal sama Justin. Papa kemana sih? Di telepon nggak diangkat-angkat. Bikin orang khawatir aja. Vin? Dante. Anda kenapa, Vin?
Ini gue coba nelfon bokap gue, tapi teleponnya nggak diangkat-angkat. Gue khawatir banget, apalagi semenjak bokap tuh diusir sama nyokap gue di rumah. Walaupun Coki pernah bilang kalau bokap tuh pernah nginep di apartemen dia sih sementara, tapi tetap aja gue khawatir karena teleponnya nggak aktif sampai sekarang. Yaudah, saya bantu Anda cari Pak Wijaya ya. Boleh, boleh. Saka? Kok kamu di sini sih? Kamu kan bilang kamu mau bantuin Bona kerja di Jemais. Atau jangan-jangan kamu bikin masalah lagi ya? Iya. Dit, udah ya, kamu gak usah ngomel ya, oke? Aku lagi kesel sekarang. Gak usah bikin aku tambah kesel. Gak usah ngomel. Jangan sampai kesabaran aku hilang gara-gara kamu. Ini kamu yang ngomel kalau begini tau nggak? Orang mau ngomong apa-apa kok. Tunggu. Kamu mau kemana sih? Saka? Apaan sih? Makin lama makin gak jelas banget kelakuannya. Kalian tuh udah lama kenal ya? Sebenarnya aku sama Ariana udah lama kenal kok. Cuman kita sempat lost contact sih. Karena waktu itu perusahaannya Justin pindah ke Bandung. Oh. Terus kita ketemu lagi pas dia balik ke Jakarta. Kenapa emangnya Din, kok kamu tiba-tiba nanya kayak gitu? Gak apa-apa, soalnya kalian kelihatan akrab banget. Sisi. Tapi Justin, are you really single? Ya, tapi sayangnya aku tuh nggak mudah buat jatuh cinta, Din. Sejauh ini cuma ada satu orang yang aku suka. Oh ya? Tapi masa sih cowok seganteng kamu, sebaik kamu, mapan juga, gak ada cewek yang lagi kamu suka gitu? Ada. Tapi kamu harus tahu, perempuan yang satu ini susah banget dideketin dia. Dan kamu harus tahu juga, dulu tuh aku hampir nyerah karena aku ngerasa udah nggak ada kesempatan lagi sama dia. Oh ya? Apalagi setelah aku tahu kalau dia itu udah punya pasangan. Cuman sekarang aku lagi berjuang lagi untuk deketin dia. Iya dong, harus. Kamu harus berusaha untuk ngedapetin hatinya dia kan? Penasaran deh, siapa sih orangnya? Siapa sih? Adalah pokoknya. Ada Mami di kantor Papi. Pi, Ya. Papi pasti abis meeting ya? Kita makan siang bareng yuk. Aduh, Mi. Baru aja Papi makan siang bareng klien meeting tadi. Mami juga kenapa nggak makan siang aja sama Ariana? Kayaknya Arin marah sama Mami deh, Pi. Masa iya begitu, Mi? Iya, tadi itu soalnya Mami datang ke kantornya agak siang, Pi. Jadi pas Mami datang ke kantor sampai pas Arin mau pergi lunch. Terus Mami gak diajak sama Arin. Jadi kayaknya memang Arin benar-benar arah sama Mami. Mami juga sih. Tadi pagi tuh Mami tuh dibangunin loh sama Bias, tapi Mami nggak bangun. Papi juga bangunin Mami nggak bangun-bangun. Padahal tadi malam Mami tidurnya cepet, nggak begadang. Ya, Papi Mami juga nggak paham lah. Orang Mami taunya bangun jam segitu. Udah deh, Papi jangan nyalahin Mami. Mami tuh udah bete, dicuekin sama Aden, terus sekarang di sini disalah-salahin lagi sama Papi. Ya udah, gini aja. Nanti kalau Mami kembali lagi ke kantor, Mami sampaikan ke Ariana, bilang Papi undang dia dinner ntar malam di rumah kita. Kan udah lama kita nggak dinner bareng sama Ariana. Iya juga ya, Pi. Kita udah jarang banget dinner bareng. Iya, betul. Ya,
Oke, nanti Mami kasih tahu ke Arin. Ya udah kalau gitu Mami balik ke kantor dulu ya, Pi ya. Balik sekarang udah? Iya. Hati-hati sayang ya. Ya, Papi, bye. Orang ini spesial banget dalam hati aku. Dan sampai detik ini, nggak ada yang bisa gantiin posisi dia. Tapi ya aku nggak mau maksain juga perasaannya dia. Ya dan aku berharap suatu hari dia bakal sadar dan dia bakal nerima perasaan aku. Ya, doa yang terbaik untuk kamu dan perempuan ini ya. Udah, stop. Kenapa aku malah jadi ngobrol banyak kayak gini deh? Ayo kita makan aja yuk. Rin, kenapa? Ada sesuatu? Ada. Gimana rumah sakit? Aman. Tadi ramai kok, lumayan. Kalau lo jadi gue pun, lo pasti akan ngelakuin hal yang sama, Bon. Kalian kok udah di sini nih? Gue pikir kalian bakal lama lo di kampungnya Yuna. Kayaknya usaha kita sia-sia deh. Bon, awas. Sini, duduk, besti. Maksudnya gimana? Sia-sia gimana sih maksudnya? Top? Mamanya Yuna susah banget sih dikumpulin hatinya. Kayaknya gue harus cari cara lain untuk dapetin restunya. Lo tenang aja, ya. Ini gak usah dipikirin dulu. Mending sekarang lo sama Yuna istirahat dulu. Biar Kavin nanti gue yang handle. Thank you, Bon. Sekarang kita mau cari kemana lagi, Vin? Tadi kita udah ke beberapa hotel tapi nggak ada nama Pak Wijaya. Iya, dan gue juga nggak tahu mau nyari papa kemana nih. Bingung gue. Ya mungkin Pak Wijaya lagi butuh waktu sendiri, Vin, untuk menenangkan diri. Jadi mending kita tunggu kabar aja dari beliau sampai beliau ngabarin Anda. Gimana? Iya, tapi ini nggak kayak biasanya papa ngilang gitu aja. Biasanya kalau ada masalah, papa tuh langsung cerita ke gue dan kita nyari solusinya bareng. Nggak kayak sekarang, nggak bisa dihubungin, nggak tahu tinggal di mana sekarang. Itu yang bikin gue bingung. Ya berarti emang Pak Wijaya butuh waktu untuk sendiri, Vin. Ya, mungkin kali ya. Oke, Pak. Terima kasih. Jeng Devi. Hai, Jeng. Apa kabar? Baik. Lama banget kita udah gak ketemuan ya. Iya bener, Jeng. Maklum, saya lagi sibuk-sibuknya keluar kota. Oh gitu. Jeng Devi, keren banget ya penampilannya. Oh iya, saya lupa. Jeng Devi itu kan wanita karir ya. Jadi ngiri loh saya. Bisa aja deh. Ya namanya juga kan saya punya perusahaan ya kan. Jadi harus saya urus supaya ya perusahaannya semakin berkembang, semakin maju gitu. Oh iya bener banget ya Jeng. Oh iya, saya mau nanya nih. Kabar yang beredar tentang Niken beneran nggak sih? Katanya suaminya itu ada hubungannya soal Bu Wiryo. Oh jadi kamu dengar juga? Sebentar. Saya kasih tahu ya, yang kamu omongin itu bener banget.
banget. Ya, apa ya namanya kalau misalnya aku bilang tuh kalau kata pepatah kan sepandai-pandainya orang menutup bangkai pasti akan kecium juga. Akhirnya ketahuan deh aibnya. Nggak taunya ya begitulah keadaannya, Jen. Kasihan deh. Coba kita ngobrol-ngobrol dulu yuk. Ada waktu gak? Aduh gimana ya Jen, sebenarnya ada lagi sih yang akan aku ceritain sama kamu, tapi permasalahannya saya tuh harus kerja Jeng, dan ada kerjaan yang harus saya selesaikan. Next time lah. Bener ya? Kita ketemuan lagi, kita ngobrol-ngobrol ya. Ya udah. Oke gitu ya. Bye, sampai ketemu lagi ya. Bye. Iya. Bentar. Halo, Sak. Bon, gue minta maaf banget ya Bon. Lo pasti diomelin kan sama Selin kan, gara-gara gue. Gue juga minta maaf tadi gue main pergi aja Bon, gue belum ngobrol lagi sama lo. Sorry banget. Iya santai, gue paham lu pasti lagi emosi kan. Lo kira-kira balik ke kontrakan jam berapa Bon? Gue mau ngobrol nih sama lo. Ya udah lu main aja ke kontrakan. Lagian kayaknya si Tommy lagi butuh support kita, Sak. Butuh support emang? Tommy udah pulang dari kampungnya Yuna? Udah, tadi waktu pas lo balik gak lama dia datang tuh sama si Yuna. Tapi ya gitu, muka mereka itu pucat banget. Kayaknya lagi ada masalah deh. Tapi ceritanya nanti aja pas udah di kontrakan. Jadi nanti lo tunggu di kontrakan, terus kita berkabar. Karena sekarang gue mau lanjut kerja dulu, ya. Nanti gue kabarin. Oke Bon. Bon, sekali lagi sorry ya. Thank you ya Bon. Oke. Ya, bye. Gimana? Gak mau cerita sama gue? Kalau misalnya lo belum mau cerita juga gak apa-apa. Jujur gue bingung banget Sel, harus gimana ngadepin nyokap gue. Nyokap gue keras kepala banget. Kira-kira kalau lo di posisi gue, lo bakal ngelakuin apa? Ya, gue ngerti sih Yun. Gue pun juga kalau di posisi lo juga gue bingung harus gimana. Hubungan gue sama Dante juga sama kok. Ceritanya sama lo, gak jauh beda. Cuma ya gue sampai sekarang belum nemu aja jawabannya. Tapi gini Besti, kalau memang lo yakin sama Tommy, lo harus pertahanin, ya. Tapi mau bertahan gimana kalau nyokap gue tuh gak nerima kita, gimana coba? Yun, pasti ada celahnya. Gue yakin kok semua orang tua tuh pasti tahu apa yang anaknya mau. Dan pasti ujung-ujungnya pasti akan ngertiin lo. Pasti akan disetujuin. Ya juga sih. Tapi lo sendiri kenapa nggak bertahan sama Dante? Gue sama Dante sama-sama belum yakin aja. Kita belum ada yang bisa yakinin satu sama lain ya. Jadi buat apa juga dipertahanin. Kenapa ya? Mau punya hubungan yang harmonis aja tuh susah banget. Kalau semuanya gampang bukan hidup, Yun. Hidup tuh pasti ada lika-likunya. Tapi kan kita bertiga pasti selalu kuat buat jalan ini, ya nggak? Semangat, Besti. Kasih ya. Arin marah ya sama Mami. Kata siapa Arin marah sama Mami? Ya nggak kata siapa-siapa sih nak. Cuman Mami khawatir kamu marah sama Mami karena Mami tadi datangnya kesiangan. No. Bukan cuma tadi. Mami sering datang
datang siang. Maaf ya. Sebagai pemilik Ariana Glow, ya, pasti Arin akan marah. Mami sering sekali datang terlambat. Bukan cuma sekali 2 kali dan udah sering juga Arin ingetin. Tapi kalau sebagai anak Mami, ya Arin nggak bisa marah. Apalagi cuma karena Mami datang siang. Mami seneng banget kamu nggak marah sama Mami. Maafin Mami ya, Nak. Iya, tapi tetap aja sini nggak bisa datang terlambat terus. Mami janji. Yang tadi itu terakhir, Mami nggak akan telat-telat lagi ya. Kemarin janji. Kalau ini beneran? Iya, 2 hari yang lalu janji. Sekarang pakai sumpah. Oke. Percaya sama Mami, Nak. Oh ya, by the way, papi kamu ngajakin itu loh makan malam di rumah gimana? Bisa ya? Ya? Iya, boleh. Oke. Ya udah sekarang aja. Udah sore ini, Nak. Yuk, rapi-rapi gitu, Nak ya. Iya. Bentar. Arin siap-siap dulu. Oke. Ntar kita berangkat bareng ya. Oke. Kamu nggak mau dibantuin sama Mami? Nggak perlu. Mami tunggu depan Iya, ya. datang pagi aja. Iya, Nak, tenang. Mami udah sumpah kok sama kamu. Tom. Lo kenapa sih, Tom? Tahu nih, kan cepet banget nih. Minum dulu. Di saat hubungan gue sama Yuna udah nggak ada harapan lagi buat dapat restu dari ibunya Yuna, gue kayak udah hampir putus asa gitu, Sam. Sekarang pilihannya ada di lo mau berjuang atau lo mau udahan? Ya enggak lah. Gue justru sekarang kepikiran buat kawin lari sama Yuna. Kawin lari? Bener, Tom, lo mau kawin lari sama Yuna, lo yakin, Tom? Gue yakin. Yuna juga udah setuju sama soal ini. Dan gue nggak tahu sekarang. Gue sih berharap kalian ngedukung gue. Karena cuman ini jalan satu-satunya yang terbaik buat hubungan gue sama Yuna. Tom, gue sama Bona, seburuk apapun pilihan lo, gue pasti dukung. Kalau itu bisa bikin lo senang. Ya nggak, Bang? Iya, Tom. Pokoknya lo kalau ada apa-apa cerita sama kita. Kita itu bakal selalu ada di samping lo. Ya? Thank you ya, Bon. Sak. Makan dulu dong. Biar happy. Pinter. Terima kasih ya, Pak. Emi. Ya, iya, Nak sayang. Ya, Nunarin. Madam, kok nggak bilang-bilang kalau mau pulang kan bisa aja jemput? Iya nggak apa-apa Pedro. Soalnya kita kalau minta jemput kamu lama nanti datangnya. Pipit. Iya. Maaf ya, Non. Madam. Kita masuk, iya. Maaf, Madam. Nonarin, maaf ini mau nanya sekali lagi. Nonarin nggak ngerasa kesepian kan di rumah? Nggak ada Ai sama Yasmin? Enggak sih. Malah seneng saya. Nggak ada kalian, nggak ada yang berisik. Soalnya kalau kalian berdua itu tuh berantem terus, Pedro. Tapi biasanya lama-lama bisa jadi cinta sih. Oh, no, jangan. Cuman cinta dia udah kebanyakan, Mam. Iya, Jadi mendingan nggak usah kali ya. Nggak usah. Kita tinggalin Pedro aja ya. Dia bawel. Iya. Berisik. Ini orang ya, udah dibilangin berapa kali gue tuh gak ada hubungan apa-apa sama Dion. Masih aja lagi ke gue. Halo? Kan gue udah bilang berkali-kali sama lo, gue gak tahu di mana Dion dan gue gak ada hubungan apa-apa lagi sama Dion. Jadi stop nagih semua ke gue. Gak usah hubungin gue lagi, ngerti? Aduh,
Aduh. Perut gue sakit lagi. Saka kemana lagi? Jam segini masih belum pulang juga. Bikin bete aja. Sakit perut gue. Di rumah sendirian lagi. Mi, kalau papi pikir-pikir udah lama juga kita nggak makan kayak begini ya. Kalau papi ingat kapan terakhir kali kita makan di luar ya? Udah lama kan ya? Iya. Kita udah cukup lama banget lah, Pi. Semenjak permasalahan demi permasalahan terus aja bermunculan. Sampai kita gak ada waktu untuk makan bareng. Begini. Kalau gitu bagaimana kalau kita makan di tempat yang agak jauh sedikit lah? Mau kemana emangnya, Pi? Jauhnya? Bagaimana kalau kita coba makan seafood di tempat langganan Mami itu yang di Bogor itu? Arin juga suka kan seafood itu kan? Suka banget. Oh iya, makan di tempat itu ya, Pi. Udah lama banget itu nggak ke sana. Arin, anak Mami cantik, kamu gimana, setuju? Setuju banget dong. Arin kangen makan di sana. Arin pengen banget makan di sana. Kalau gitu besok pas weekend kita makan ke sana ya. Oke. Ya. Deal. Gua kayaknya malam ini boleh nginep di sini aja. Lu kenapa? Gue tahu nih. Lu pasti lagi malas kan sama Dita. Ya, itulah. Sorry banget nih, Sak. Lo emang masih mau mempertahankan hubungan lo sama Dita? Jujur sih enggak. Tapi ya gimana lagi? Dita sekarang hamil anak gue. Gue sebenarnya nggak tahan juga di rumah denger nih ngomel Ina itu. Males gue. Cuman gimana ya? Gue harus ngelakuin itu gitu. Gue harus tanggung jawab. Iya, itu gue setuju, Sak. Cuman lo ngerasa nggak akhir-akhir ini Dita itu perubahannya drastis banget loh, Sak? Iya kan, Bon? Ya, kalau menurut gue sih, itu sifat aslinya Dita. Kita aja yang selama ini ketipu. Biasanya ya, sifat asli seseorang itu, Tom, bakal keluar ketika orang itu lagi tersudut, atau lagi jatuh, atau pokoknya lagi ngalamin musibah, itu baru keluar tuh sifat aslinya. Nah, sekarang si Saka lagi jatuh nih, makanya jadi keluar tuh sifat aslinya si Dita. Kalau menurut gue sih. Iya bener Bon. Dan bagus juga sih sekarang lu udah tahu kan sifat aslinya gimana. Saya jadi nggak enak sama kamu, Din. Nggak enak kenapa? Iya. Ya karena kamu beli makanan buat saya dan ibu saya. Padahal kan kamu nginep di rumah saya. Ya gara-gara ART saya lagi pulang. Ya nggak apa-apa lah Dante. Masa cuma kamu sama tante doang yang boleh baik sama aku? Aku nggak boleh gitu baik juga. Ya anggap aja nih tanda terima kasih aku. Ya. Jadi kita pergi. Ya. Hai Sel. Kamu mau beli makan juga ya? Gak usah so ramah. Gak usah fake. Mas, Sayang. masih kepikiran sama papa ya? Iya, aku masih kepikiran papa nih. Aku bingung aja. Papa itu kemana ya? Kok
kok sampai ngilang gitu loh, nggak ketemu di mana. Kalau misalnya papa mau menenangkan diri, seenggaknya kan bisa kasih tahu aku, kasih tahu kamu, ya kan? Ya juga mas. Ya semoga papa baik-baik aja lah sekarang, dimanapun papa berada. Cuman aku kepikiran banget, aku nggak mau waktu anak kita lahir masalah ini nggak selesai. Masa kehilangan sosok kakek sama neneknya sih? Ya aku nggak kebayang aja kalau papa sama mama tuh harus pisah. Enggak sayang. Enggak, itu nggak akan terjadi. Kamu percaya deh sama aku. Aku yakin mama pasti akan maafin papa sih. Karena sebelum-sebelumnya juga kayak gitu kan. Papa ngelakuin kesalahan apapun, mama selalu maafin. Ingat gak dulu papa pernah selingkuh? Sa, bisa nggak sih kalau kamu sedikit ramah sama Mimi? Nggak bisa. Terus aja mau belain dia. Terserah kamu mau ngelakuin apa. Mau kamu belain, mau kamu nikahin juga nggak masalah. Ternyata benar ya kata ibu saya. Semakin hari sifat asli kamu itu semakin kelihatan. Dan saya baru sadar, perbandingan kamu sama Dinda itu apa. Terserah kamu mau ngomong apa dan Oke. Selamat ya. Kocok. Dante, aku tahu kamu sebenarnya cuma pengen selling panas aja. Tapi please lah, kalau kamu nggak mau saling benci sama aku, ya jangan bikin dia cemburu karena aku.